kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Bincang Sehat Jiwa, program acara dialog interaktif untuk mengenal lebih dekat tentang kesehatan jiwa dan seputar Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Hadir setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bincang Sehat Jiwa terselenggara atas kerjasama RRI Palembang dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan. Segera Anda dengarkan Bincang Sehat Jiwa. Bincang Sehat Jiwa. Ya, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan dialog Bincang Sehat Jiwa ya. Kerjasama Radio Republik Indonesia Palembang bersama Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Nah, di kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan berbincang-bincang ini mengenai inovasi aksi perubahan pelayanan kesehatan jiwa berbasis WHO Quality Right ya, yang pastinya sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Narasumber kita yang nantinya akan kita ajak berbincang-bincang adalah Bapak Tunilzon Escape Nurse MSI, Professional Nurse Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Mbak Tata. Oke, baik kabarnya ya, alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah, syukurillah. Ya, terlihat baik-baik saja nih. Sebenarnya Amin. narasumber saya ini yang berhadapan sama saya nih sendiri, tapi tim horenya banyak. Iya. Oke, baik. Dan pastinya kami ingat kembali nanti pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090 ya. Nah, perbincangan kita di siang hari ini kita berbincang-bincang ini mengenai inovasi aksi perubahan pelayanan kesehatan jiwa berbasis WHO Quality Right ya. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut, sebenarnya memangnya seperti apa gitu Pak untuk apa pelayanan kesehatan jiwa yang berbasis WHO Quality Right ini? Oke. Oh ya. Baik Mbak Tata, terima kasih atas waktunya dan para pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Berikut sedikit akan saya ulas tentang apa itu WHO Quality Right atau WHO Quality Rights. Saya akan bertitik tolak dari garis besarnya dulu kenapa ada WHO. Pertama, adanya anggapan dulu bahwa pelayanan keperawatan itu yang dilakukan terhadap ODGJ, orang dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental, intelektual, dan ada masalah penggunaan nafsa, itu dikatakan cenderung buruk. Termasuk dari kualitas, dari sisi pengobatan yang diberikan terhadap mereka. Di samping juga ada stigma masyarakat yang sering mengucilkan orang-orang yang kurang beruntung tersebut. Adanya penolakan, bahkan mereka sering mendapatkan perlakuan yang diskriminasi. Dan ada juga anggapan bahwa orang-orang dengan disabilitas tersebut itu dianggap tidak mampu membuat keputusan. Di samping itu mereka dianggap berbahaya, akan mengganggu lingkungan seperti itu. Dan ada juga anggapan bahwa kualitas perawatan di rawat inap maupun rawat jalan tadi buruk dan itu membahayakan mereka dan akan mengalami hambatan untuk pengobatan. Ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya mereka itu tidak mampu untuk mendapatkan kualitas hidup mereka dengan baik kembali. Nah, atas hal-hal itulah maka sebenarnya apa iya gitu anggapan seperti itu. Nah, makanya kita Rumah Sakit Ernaldi Bahar itu ingin menilai sejauh mana itu sudah kita lakukan, apa masih ada seperti itu. Walaupun sebenarnya sudah tampak dengan mata kita sudah tidak lagi seperti itu. Tapi dunia pada umumnya itu masih menganggap hal seperti itu. Makanya lahirlah WHO QR tersebut yang kita akan adopsi untuk di rumah sakit kita. Dan sebenarnya kemarin sudah kita launching pada tanggal 17 kemarin bahwa Rumah Sakit Ernaldi Bahar sudah mengimplementasikan WHO QR tersebut.
Untuk Oke. pemikiran awalnya seperti itu. Oke, berarti kita ini akan melaksanakan ya, seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke. Kita tahan dulu ini Pak ya, kita cek dulu ini Baik. sepertinya sudah ada pendengar. Oke, terputus ya. Boleh dicoba kembali nih pendengar di 0711369977 atau juga WhatsApp di 082179279090. Nah, yang membedakan nih sebelum dan sesudah gitu ya Pak ya. Maksudnya gini, sebelum adanya WHO QR ini sama di WHO QR ini ada apa sebenarnya gitu ya? Ya, baik Mbak Tata. Nah itulah kalau WHO QR ini itu standarnya standar WHO, jadi standar dunia tinggi. Ya. Yang kaitannya adalah untuk menerapkan hak asasi manusia pada pengguna layanan pada pasien tersebut. Dimana kita tahu bahwa sebenarnya WHO QR ini adalah dia akan mereformasi layanan kesehatan mental yang sudah ada, yang dianggap selama ini kalau kasarnya gini ya Mbak ya, dulu orang menganggap rumah sakit jiwa itu mungkin seperti penjara. Ya. Nah ini tidak boleh, ini melanggar hak asasi manusia. Nah sekarang itu mau dilihat masih adakah rumah sakit menerapkan seperti itu, misalnya pengekangan yang berhari-hari. Nah itu tidak boleh, itu melanggar. Contoh saja tidak memberi mereka pakaian yang layak, tidak memberi makanan yang layak, tempat perawatan yang tidak layak, itu sudah dianggap kita adalah melanggar hak asasi manusia. Nah inilah WHO Care ini akan merubah itu. Dan kami karena ini standarnya tinggi ya, standar dunia, insya Allah bisa kita terapkan di rumah sakit Erba. Optimis Dan, gitu ya Pak? Sangat optimis, bahkan kami sudah melakukan self assessment dan hasilnya ya sangat optimis ini mampu untuk kita lakukan gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pendengar jauh dari Prabu Muli. Udah nggak sabar kayaknya ya. Pak Tonel belum selesai ngomong ini udah rangring telepon kita ya. Baik, ini Oma Ana di Prabu Muli ya. Iya, benar Mbak Tata. Oke, Oma silakan mau nanya apa nih sama Pak Tonel Zon di sini. Pak Sumarson. Sumarson dari mana? Bapak siapa dong? Kenalin Pak, siapa Pak? Ya, Tonel Zone ini. Pak Bu, Tonel Zone. Tonel aja. biar Tonel, gampang, ya Tonel. Pak Tonel aja Tonel nih. Zone. Iya Pak Iya, Tonel. terima kasih Mbak Bukan Tata. Edison ya Oma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tonelson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya Bapak ya. Salam sehat jiwa. Pertanyaannya Ibu. Sama-sama. Bapak, Ya. kalau anak sering dimarah-marahin ya, dioceh-ocehin gitu ya, yang marah kedua-duanya orang tuanya, bapak dan ibunya gitu, kasihan ngeliatnya gitu. Itu bisa nggak menyebabkan nanti dia, berarti kan dia tertekan batin ya Pak ya? Bisa nggak dia itu jadi jiwanya terganggu nggak gitu? Oke. Ya, saya rasa itu aja Mbak Tata, minta tolong gitu. Soalnya kasihan hal itu selalu dimarah-marahin, dioceh-ocehin, kadang-kadang dilempar loh gitu sesuatu sama orang tuanya itu gitu. Oh Bisa gitu. nggak jadi nanti menimbulkan gangguan jiwa si anak itu gitu? Oh Minta gitu. tolong Bapak. Oke, Terima baiklah. kasih Bapak atas penjelasannya Pak Tonelson. Ya. Terima kasih Mbak Tata. Iya, iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Ana yang ada di Prabu Muli. Nah, gimana nih Pak Tonel ya? Ini Pak Tonel nih harus jawab ini. Nah, tadi sebenarnya kita mengharapkan tentang bagaimana mungkin perawatannya seperti itu gitu ya Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Kan udah lama juga kan Pak nih. Di Erba ya. Iya di Erba. Oke, silakan Pak. Oh ya. Pertama Ibu, terima kasih pertanyaannya dari Prabu Muli. Saya juga sering lewat Prabu Muli Ibu. Iya, Nanti saya mampirin Ibu. Insya Allah. Ya terkait dengan tadi saya sebenarnya agak apa ya kok dengar kata dilempar gitu ya Bu ya. Agak shock juga gitu ya, agak Pak shock ya. juga ya, apalagi itu anak-anak yang Iya. mungkin usianya kalau anak-anak ya kecil ya menurut kita ya. Mungkin yang melempar itu Ibu itu bisa jadi laporkan ke pihak berwajib itu sebenarnya udah kekerasan terhadap anak itu ya. Tapi Iya. kalau kaitannya hubungan dengan gangguan mentalnya, ketika kita akan terus-menerus mendapatkan tekanan ya dari manapun terhadap lingkungan, dari orang tuanya, perlakuan yang tidak baik, otomatis itu akan mengganggu mental si anak. Nah ini tidak akan baik untuk perkembangan jiwanya ke depan. Jadi kita yang melihat kejadian tersebut harus mencegah itu jangan sampai terjadi. Nah tapi kalau sudah dianggap terjadi adanya perubahan terhadap anak tersebut, misalnya dia pendiam, sudah tidak mau bergaul dengan orang lain, menarik diri, itu salah satu tanda bahwa sebenarnya itu sudah terganggu.
Nah itu boleh nanti dikonsulkan ke Rumah Sakit Elneri Bahar, kita ada poliklinik yang menangani untuk hal-hal tersebut Ibu. Saya kira itu Ibu. Jadi kita prihatin dengan kasus-kasus yang seperti itu. Di medsos kan banyak sekali anak-anak dibanting, dipukul, diapakan gitu kan, dipiralkan, akhirnya orang tuanya ditangkap gitu kan. Karena betul pasti terganggu jiwanya. Jangan karena anak-anak, kita aja orang dewasa gitu, pasti terganggu mental kita, setidaknya seperti itu. Bedanya kita mungkin bisa ngelawan nih gitu ya Pak ya. Kita bisa ngelawan, bisa beradaptasi. Kalau anak dia nggak mampu, akhirnya dia itu tadi tertekan, itu banyak sekali dampaknya. Oke, justru kita curiga malah nanti yang melempar ini yang ada gangguan gitu ya Pak ya. Bisa jadi kan Pak. Oke, baik. Sementara itu Ibu. Ya. Oke, baiklah. Sudah dijawab ya Om Ana. Dan pastinya yang lainnya juga boleh bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090 ya. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita nih Pak ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan berarti sebelum kita menggunakan WHO QR itu seperti apa, dan di dalam WHO QR itu juga seperti apa, ada apa saja gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya kenapa harus memakai ini gitu ya Pak ya? Tujuannya tuh apa gitu WHO QR ini? Ya, baik Bu. Kalau selama ini memang kita sudah melakukan pelayanan, tapi terkait dengan ukuran bahwa kita sudah memenuhi hak-hak asasi manusia terhadap pengguna layanan, khususnya pasien, itu belum ada alat ukurnya. Belum ada alat ukurnya. Nah, yang WHO QR ini adalah yaitu alat ukur untuk memastikan bahwa kita sudah benar-benar sesuai atau memenuhi hak asasi manusia dalam memberikan pelayanan terhadap pasien-pasien jiwa atau orang-orang yang tidak kurang beruntung seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya tadi dia memang akan mereformasi tentang layanan kesehatan jiwa itu sendiri. Di samping itu juga dia sebenarnya mempromosikan hak asasi manusia gitu. Tapi ini khusus tatanan pelayanan kesehatan jiwa, khusus WHO QR ini. Gitu Mbak Tata. Baik. Nah, kalau tadi kita di awal juga saya dengar juga dari Pak Tonel sendiri itu kita optimis gitu ya, bisa menerapkan pelayanan ini gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya kan ini kan berarti kayak acuannya itu kan kayak negara yang besar gitu ya Pak ya. Iya nggak sih Pak? Maksudnya negara yang mungkin bisa dibilang lebih maju dari kita gitu ya Pak ya, dengan semua fasilitas yang ada gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita terapkan di Indonesia sendiri gitu ya Pak ya, nah seoptimis apa gitu, apa yang memang yang harus kita kejar dari kita menerapkan WHO QR ini gitu Pak? Baik, begini Mbak Tata ya, WHO QR ini dia tadi ada standar, dia punya 5 tema ya, ada 5 tema, dan di dalamnya itu ada 28 standar. Masing-masing standar itu ada elemennya, itu ada lebih kurang 188 elemen. Nah, sebenarnya ini sebelum ada WHO QR ini sudah berjalan, ini sudah terlaksana gitu, sudah terlaksana tapi belum dinilai gitu, karena belum ada tools untuk menilainya. Salah satu, apabila rumah sakit itu sudah terakreditasi, sudah otomatis sebagian besar hak-hak pasien terkait dengan WHO QR ini sudah terpenuhi sebenarnya. Untuk di seluruh Indonesia ini sudah jalan, cuma belum dilakukan penilaian. Nah, Menkes sendiri, WHO QR ini sedang melakukan uji coba. Ada flight project-nya, ada 4 rumah sakit yang menjadi flight project dari Kementerian Kesehatan untuk menerapkan toolkit WHO QR ini gitu kan di seluruh Indonesia. Nah, ini masih uji coba, masih menjadi proyeknya Kementerian Kesehatan. Nah, tapi ini Rumah Sakit Elneri Bahar berani mengambil langkah lebih maju. Uji coba belum selesai, tapi kita udah pengen melakukan ini, pengen menilai diri sendiri itu bagaimana gitu kan. Nah, itu kita sudah selangkah lebih maju. Tapi untuk secara umum seluruh rumah sakit jiwa ini udah pasti menerapkan ini, cuma belum dinilai seperti itu dengan tools yang ada. Berarti kalau misalnya ini menyasar negara Indonesia gitu Pak ya, maksud Tata di sini apakah dia juga sesuai dengan karakter gitu kan ya, karakter orang Indonesia atau karakter ya pembunuhannya gitu loh Pak? Oh iya itu. Oh gini Mbak, kita lihat sejarahnya dulu ya. WHO QR ini kan pertama, WHO ini ya ada diawali dengan ada rumusan Universal Declaration of Rights itu oleh WHO itu pada tahun 1946, itu awalnya dulu. Kemudian dilanjutkan pada 13 Desember tahun 2006
WHO kembali menggelar konvensi hak-hak orang dengan disabilitas, termasuk itu dalamnya adalah orang-orang yang kurang beruntung tadi atau ODGJ. Nah disitulah awalnya 2006 itu sudah ada konvensinya tentang pemenuhan hak-hak standar menurut WHO tersebut. Nah sementara maka tahun 2012 kemarin, nah lahirlah 5 tema WHO itu. Nah 5 WHO itu yang memang sekarang dilanjutkan dengan sudah ada penyusunan toolkit ini tadi, yaitu WHO QR toolkitnya. Nah inilah dasar kita untuk menilai institusi terhadap implementasi hak-hak asasi manusia bagi pengguna layanan rumah sakitnya. Jadi Indonesia memang sudah khusus ada. Ini dirumuskan oleh ada 10 orang termasuk pakar-pakar kesehatan jiwa di Indonesia merumuskan toolkit ini versi untuk rumah sakit kita. Nah inilah yang sedang diuji coba di 4 rumah sakit tadi sebenarnya. Oke. 4 rumah sakit. Salah satunya Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Bukan. Kalau yang dari 4 rumah sakit itu ada 4 yang di bawah Kementerian Kesehatan. Oh, yang di bawah Kemenkes gitu ya, Pak. Ini Ernaldi Bahar ini mencoba memberanikan diri selangkah lebih maju, pengen duluan gitu kan, pengen duluan. Gitu. Dan ini digaungkan gitu ya, Pak ya? Sudah digaungkan. Apresiasi dari pemerintah seperti apa nih, Pak? Nah, pertama karena kita baru launching kemarin pada tanggal 17. Pertama dukungan dari manajemen alhamdulillah cukup mensupport karena kaitan dengan untuk merubah meningkatkan mutu pelayanan sendiri dan meningkatkan safety terhadap pasien safety. Nah kemudian ini kemarin sudah masuk kita dalam publishnya sendiri melalui media sosial. Saya menulis tentang apa itu HOQR gitu kan. Kemudian kita lewat Facebook, kemudian ada juga lewat Facebook. Dan hari ini juga termasuk salah satu publikasi gitu ya, publikasi yang tujuannya apa supaya masyarakat tuh mengenal bahwa ternyata rumah sakit jiwa itu tidak menakutkan. Atau saya sendiri, Mbak Tata sendiri udah pernah belum ke sana ya, ke Ernaldi Bahar ya? Belum pernah kan? Orang kan ada takut ke sana, padahal nggak perlu takut gitu kan. Mereka sama kita rawat dengan pasien-pasien lain. Kita berlakukan mereka sebagaimana mereka betah di rumah sakitnya sendiri, seperti itu. Bahkan ada ini ya Pak ya, maksudnya bagian-bagian penyakit lain yang bisa diobati gitu ya Pak ya? Oh iya, kalau di Ernaldi Bahar kita ada pelayanan umumnya, juga ada pelayanan khusus kejiwaannya gitu. Nah, makanya jangan takut. Ada, kan banyak juga pasien-pasien umum yang tidak jiwa yang berobat ke sana gitu kan. Memang tidak menakutkan. Nah itulah yang anggapan stigma itu yang harus kita kikis gitu kan. Jangan sampai masyarakat menganggap orang yang tidak beruntung itu harus dikucilkan gitu kan, tidak kita ajak komunikasi, padahal mereka butuh berinteraksi loh dengan kita gitu kan. Gitu. Baiklah. Nah yang bagian mananya nih Pak yang sudah diterapkan gitu di Rumah Sakit Ernaldi Bahar? Iya. Bukan diterapkan ya Mbak, udah kita nilai ya. Iya udah dinilai ya. Saking semangatnya saya gitu Pak ya, pengen tahu. Ya kemarin kita sudah melakukan self assessment, kami bentuk tim khusus, tapi tidak serta merta kami langsung melakukan self assessment karena ini butuh pemahaman. Pertama kami melakukan sosialisasi dulu dengan narasumber langsung dari Rumah Sakit Suroyo Magelang, Jawa Tengah. Karena mereka salah satu rumah sakit pilot project yang ditetapkan oleh Kemenkes. Jadi kami minta gambaran dari mereka bagaimana WHO-QR tersebut, mampu tidak kami laksanakan. Nah setelah itu, lalu kami tidak sampai situ Pak. Kami melakukan kegiatan bimbingan teknisnya. Bagaimana teknis pelaksanaan kalau kami mau lakukan WHO-QR ini di Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Dan kami tidak tanggung-tanggung, kami belajar langsung ke pakar keperawatan jiwa, guru besar UI, yaitu Profesor Dr. Budi Anakeliat SKP MAPP. Beliau itu adalah guru besar sekaligus pakar keperawatan jiwa dan dia juga adalah salah satu orang penggagas WHO-QR di Indonesia ini. Kami benar-benar belajar mereka. Setelah menurut kami cukup, ilmu yang kami dapat, lalu kami coba mengikuti saran mereka, salah satunya dengan melakukan self assessment dengan menggunakan WHO-QR toolkit tersebut. Alhamdulillah dari 5 tema yang kami terapkan, 28 standar 188 elemen tadi, untuk 4 elemen kami sudah mulai terpenuhi. 80% sudah terpenuhi. Nah, elemen yang kelima saja yang kami belum penuhi. Kesulitan kami apa tidak bisa memantau mereka setelah pulang karena melibatkan pasien untuk diberdayakan lagi di masyarakat. Nah, ini yang kami sebenarnya kurang terpantau. Apa penyebabnya gitu, Pak? Pertama, kalau satu kami ada sebenarnya fasilitasnya untuk membuat WA keluarga, WA group gitu ya, tapi ini jarang dimanfaatkan gitu kan.
Nah mungkin harus menjalin MOU ya, MOU dengan kabupaten lain terkait untuk pendayagunaan mereka setelah pulang ke rumahnya masing-masing gitu kan. Nah itu yang belum kami pantau. Setelah dia pulang itu apa yang mereka lakukan. Kalau dari WHOKR sendiri kan harus dilibatkan kegiatan sosial, kalau ada gotong royong di masyarakat, keagamaan dia harus diikutkan seperti itu. Nah tapi kita secara umum stigma di masyarakat kita kan belum tentu mereka menerima gitu ya Pak ya. Menerima saja belum gitu kan, ngajak ngobrol aja mungkin nggak berani gitu kan. Padahal di tema 5 itu harus sampai ke sana gitu kan, dilibatkan mereka gitu kan. Langkah apa yang nantinya akan dilakukan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar Pak untuk memenuhi yang elemen 5 itu ya gitu? Pertama itu tadi kami akan meninjau ulang MOU yang sudah kami jalin dengan kabupaten kota ya untuk memberdayakan mereka terkait dengan pemantauan. Kami kan istilahnya pelayanan yang ada di dalam gedung. Nah, ketika di luar gedung ini itu bagaimana harus kami lakukan. Nanti kami akan kaji ulang. Sebenarnya kami juga ada inovasi yang namanya pepes mantap ya. Apa tuh Pak? Pepes mantap nih apa ya namanya? Mau jam-jam makan siang malah ngomongin pepes. Iya, terhadap itu tadi pemberdayaan pasien-pasien yang sudah pulang ini supaya dia tidak lost kontak ke kita gitu kan. Ada lagi kita sudah punya inovasi yang namanya Airbaker untuk keluarga berkonsultasi ke kita kalau mereka butuh konsultasi terkait dengan penanganan kalau pasien tersebut sudah pulang di rumah. Nah tapi ini belum terlaksana secara optimal gitu kan. Oke, jadi ternyata memang juga ada grup keluarga gitu ya Pak ya untuk memantau pasien-pasien ini juga. Ya, berarti diharapkan untuk lebih aktif gitu ya Pak ya keluarganya ya. Oke. Nah, saya bacakan dulu ada live chat yang masuk di YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Dari Mbak Endah ini, semoga Ernaldi Bahar makin maju dan berkembang dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat, terutama dalam layanan pasien disabilitas intelektual, mental, dan juga kognitif ya. Oke, amin ya. Kita aminkan bersama nih ya. Saya cek dulu WhatsApp sudah adakah belum yang masuk di 0821 7927 9090. Nampaknya belum ada. Nah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita nih mengenai pelayanan kesehatan jiwa berbasis WHO Quality Right gitu ya. Nah, saya tertarik juga dengan pelayanan pasien disabilitas intelektual ini gitu ya Pak ya, dan juga mental dan kognitifnya ini. Nah, ini yang diberikan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar juga ya, ini yang seperti apa gitu Pak? Karena juga saya ternyata baru tahu juga loh, ternyata ada pelayanan pasien disabilitas intelektual ya, yang sepertinya memang ini bukan hanya yang non-disabilitas aja gitu yang harus kita perhatikan gitu ya Pak ya. Kalau yang disabilitas, yang jiwa itu termasuk itu. Disabilitas di situ maksudnya orang dengan gangguan jiwa itu atau teman-teman kita yang kurang beruntung itu, ya kita sebut disabilitas psikososialnya, mentalnya terganggu, intelektualnya juga terganggu, sehingga kita sebut dia sebagai salah satu yang mengalami gangguan disabilitas itu, seperti itu. Kalau mungkin Mbak Tata itu kebayangnya gini kali, yang teman-teman ada di YPAC yang cacat lainnya difabel gitu ya. Itu iya, tapi itu fisik Mbak. Fisik ya. Berarti ini disabilitas fisik. Kalau kita kejiwaan ya, gitu ya Pak ya. Oke. Baiklah, next sudah ada WA yang masuk di 0821 7927 9090 ya, tidak disebutkan namanya, mau bertanya tentang dukungan kesehatan jiwa sendiri yang diberikan Rumah Sakit Ernaldi Bahar kepada pasien itu seperti apa? Dukungan yang bentuk diberikan, dukungan kesehatan jiwanya gitu Pak. Ini maksudnya di dalam rumah sakit ya? Iya, dalam rumah sakit. Ya. Baik, terima kasih. No-name ya? Iya, no-name, tidak disebutkan namanya. Ya. Mungkin kalau mengikuti podcast yang awal-awal kemarin ya, langsung berdirektur ya, dia sudah menjelaskan tentang layanan apa saja yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar gitu Pak ya. Untuk diketahui sebagai informasi saja bahwa Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini adalah rumah sakit satu-satunya rumah sakit jiwa di Provinsi Sumatera Selatan. Dia kelas A. Ya. Berarti kalau kelas A itu sudah kelas yang paling tinggi. Jadi insya Allah pelayanan itu sudah lengkap. Tinggal Mbak butuh apa, nanti kita komunikasikan, kita sampaikan. Itu kalau tipe A. Kalau tipe B pasti ada yang tidak ada di tipe A, tipe C dan sebagainya. Nah, kita sudah
tipe A. Dan alhamdulillah pelayanan kita kalau kaitan dengan pengakuan dari pemerintah terhadap mutu layanan maupun keselamatan pasien, kita baru-baru ini sudah diakreditasi untuk yang 3 kalinya dan selalu lulus bintang 3. Ini dilakukan penilaian oleh lembaga independen, menilai kita, diakreditasi, lalu mendapat pengakuan dari pemerintah bahwa pelayanan kita itu kalau sudah bintang 5 itu ya dianggap sudah mempunyai mutu dan kualitas pelayanan yang cukup tinggi. Nah, kalau program yang kami rancang seperti ada tahun kemarin inovasi SafeWatt juga, hari ini KOKR, itu dalam rangka ya terus menerus berupaya agar kualitas pelayanan tetap terjaga, makin meningkat, selalu mengikuti perkembangan yang ada gitu, jangan tertinggal. Dalam rangka itu tadi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, promosi HAM-nya kita terapkan di situ, juga menginisiasi memang rumah sakit yang belum atau yang baru akan menerapkan pelayanan kesehatan jiwa ini agar memperhatikan juga hak azazi terhadap pengguna layanan tersebut seperti itu. Jadi insya Allah kita sudah lengkap kaitan dengan pelayanan, tinggal Mbak butuh apa. Oke, berarti di sana juga tertulis hak azazi pasien itu apa saja gitu ya Pak ya. Betul, Oke. ya. Berarti kalau misalnya tidak terpenuhi bisa lapor ke Komnas HAM dong. Ya. Baik, wah ini ada WhatsApp Pak Tonel, Mbak Tatanya diajak main ke rumah sakit RR di Bahar. Siap, terima kasih. Next ya. Oke. Betul, ya. Nah ini Pak Tonel kan juga seorang professional nurse gitu ya. Nah saya mau tanya nih Pak ya, pengalaman gitu kan ya, kesannya seperti apa gitu ya. Berapa tahun nih Pak? Ngomong-ngomong udah berapa tahun ini menggeluti profesi sebagai profesional nurse ya atau nurse-nya ini? Baik, makasih Mbak Tata. Ya, jadi saya harus cerita Mbak Tata. Saya kalau profesional nurse ini sudah lama, jadi 2001 Mbak Tata. Oh, 2001. Sampai sekarang nurse, tapi tugasnya berpindah-pindah. Oh gitu. Berpindah-pindah, tapi tetap masih perawat sejati, Oh ya. nurse sejati. Oke. Darahnya darah perawat masih banget darah gitu ya Pak ya. perawat, Oke. Sampai terakhir saya bekerja di Rumah Sakit LRI Bahar ini, yaitu di lebih kurang hampir masuk 2 tahun sebenarnya tergolong baru. Nah, tapi saya punya staf yang mampu bekerja kuat, pemikir yang kuat, makanya saya ajak mereka. Sebenarnya pelaksana di lapangan itu mereka. Saya hanya gitu. mengkomunikasikan saja di sini Mbak Tata. Oke. Tapi kan sebelum menjadi seperti sekarang ini kan juga sama toh? Oh iya, tapi di jiwanya agak pengalamannya belum agak kurang di iya jiwanya. gitu Pak ya. Nah, saya mendalami jiwa ini baru 2 tahun. 2 tahun lebih terakhir kurang, gitu ya. Ada sebenarnya Mbak Tata pengalaman yang sangat terharu dari teman-teman ini kaitan dengan stigma tadi Mbak Tata ya. Iya. Pasien itu sebenarnya sudah dipulangkan oleh dokter, sudah boleh pulang gitu, dianggap berarti sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan. Iya. Tapi ada keluarga itu nggak mau jemput. Oh gitu. Ini bukan 1-2 Mbak Tata, 1 tahun ini saja kita mempunyai 34 pasien yang tidak dijemput-jemput oleh Jadi keluarganya. gimana itu Pak? Terpaksa kita antar. Oh. Dijanjikan 2 hari lagi dijemput, seminggu lagi dijemput, sampai udah 40 hari kadang nggak dijemput. Diulur-ulur Ya, terus gitu ya. Padahal sebenarnya itu butuh dukungan dari keluarga loh mereka itu. Mereka sendiri nggak yakin gitu ya Pak ya. Nah itu ada di kita itu banyak Mbak Tata. Saya kasihan sekali terhadap mereka. Padahal mereka itu sebenarnya udah dianggap mampu beradaptasi, nggak dijemput-jemput dia ngulang stres lagi akhirnya kan. Soalnya tidak ada pengakuan dari keluarga, kenapa saya nggak dijemput-jemput. Nah itu agak miris di hati kita itu, di hati saya sebagai jiwa perawatnya gitu kan. Seperti itu. Banyak itu Mbak Tata. Salah satunya seperti itu. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Pak, sebelum ke kejiwaannya yang kata Bapak tadi kan baru kurang lebih 2 tahun. Stigmanya Bapak juga dulu seperti apa sih? Ayo Pak. Aduh. Ini pertanyaan yang menantang nih Mbak Tata ya. Ya betul sekali Mbak Tata. Saya pertama masuk ya ke rumah sakit tersebut, ada rasa takutnya memang ada Mbak Tata ya, takut terhadap mereka. Tapi ada juga anggapan kalau kita ngebayangkan ketemu orang yang dengan gangguan jiwa di jalan ya, bagaimana dia ngais-ngais sampah untuk dia makan, rambutnya panjang gitu kan, baju compang-camping udah berapa lama gitu ya Pak ya, baju jalan fisiknya gimana gitu ya, dan ini tidak ada di rumah sakit jiwa. Oh gitu. Tidak ada. Bahkan baunya entah sampai kemana, berapa ratus meter ke bawah, ini nggak ada di rumah sakit jiwa. Nah, makanya saya tantang Mbak Tata ke rumah sakit jiwa,
Iya. Saya sangat terkejut sekali. Ya, suasana itu benar-benar kita ciptakan suasana di rumah. Mbak Tata mau nonton, mau duduk di sofa, mau main gitar, mau ngaji, mau sholat, makannya enak di sana. Kita kasih pakaian mereka, ada locker, kamar mandinya bagus gitu kan. Jadi memang kita memanusiakan manusia sebenarnya, memanusiawikan manusia. Nah, WOCare tujuannya salah satu itu gitu kan. Merubah, jangan sampai orang nggak mau datang ke rumah sakit jiwa, nggak mau merawatkan keluarganya ke rumah sakit jiwa karena di sana nanti bayangan seperti itu. Padahal tidak sama sekali. Makanya nggak usah ragu-ragu pada masyarakat, ya datang saja ke sana lihat dulu boleh gitu kan. Daripada nyimpen keluarganya, kadang disimpan di mana ya, di kebun gitu ya. Karena disimpan di kebun. Ada juga yang dipasung gitu kan. Maaf, ada lagi kemarin kita menemukan ada salah satu beberapa pasien di beberapa katanya pondok pesantren tapi tidak disebutkan namanya, menggunakan pengobatan seperti itu. Kita tanya kan, yang dicemplungkan di dalam air, direndam di dalam air, katanya kan sebenarnya perawatan jiwa itu tidak seperti itu. Ilmunya sudah maju, pengobatannya sudah update terus, sudah bagus. Jadi mending titipkan saja di rumah sakit kita. Kita akan rawat dengan hati insya Allah. Kami punya SDM perawat yang handal, perawat yang mumpuni, yang pengalaman yang tinggi untuk merawat pasien tersebut. Seperti itu. Saya bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk di 082179279090. Ini dari Pak Edo yang ada di Mata Merah. Perawatan yang bisa kita lakukan ya, yang kita bisa adopsi dari perawatan yang ada di rumah sakit sampai ke rumah, yang harus kita lakukan ke rumah ya, jika memang ada salah satu dari keluarga kita yang kena ODGJ, itu yang seperti apa yang bisa kita lakukan, Pak? Mungkin ya di rumah ya, kita merawat orang-orang atau keluarga kita yang terdiagnosa ODGJ ini ya, seperti apa gitu ya Pak ya? Kalau di rumah sakit jelas Mbak, dia ada discharge planning, perencanaan siap dia pulang ya. Salah satunya itu jangan putus obat dulu pasiennya, jangan putus obat. Kemudian tetap kita berlakukan sebagaimana kita gitu kan. Yang tadi kata saya itu kan, jangan dia dikucilkan, jangan dia tidak diajak ngomong, gitu kan. Kalau ada kegiatan masyarakat, libatkan dia, bersosialisasikan dia ke masyarakat, gitu kan, ajak bekerja apa, gitu kan. Nah itu penting itu. Nah ini tadi kan dukungan keluarga. Nah tapi itu tadi Mbak, di masyarakat kita itu, kadang keluarganya mungkin sudah seperti itu, tapi tetangganya, gitu kan, tetangganya. Nah itu satu. Yang kedua, ada beberapa macam ya tipe ODGJ ini ya. Ada memang dia yang suka mengganggu lingkungan gitu ya. Nah ketika dia akan ada amuk lagi di rumah, misalnya maaf ngomong dia akan atau membanting barang gitu ya, Pak, ya. Misalkan atau udah mulai mengancam. Nah itu segera dibawa ke emergensi kita, emergensi rumah sakit El Nari Bahar. Jangan sampai itu terjadi berkelanjutan gitu, sampai membahayakan orang lain atau membahayakan diri sendiri. Nah itu kalau terjadi yang amuk. Kalau yang tadi yang depresi, yang menung itu tadi ya, kita harus benar-benar yang sosialisasi tadi dia kan. Dan yang penting obat itu jangan putus gitu kan. Kemudian di discharge planning juga akan ada program kontrol ulang. Nah ini keluarga itu kadang tidak membawa pasien untuk kontrol ulang, sehingga dengan berbagai alasannya kan, kadang sehingga pasien tersebut putus obat. Nah putus obat ini yang sering menyebabkan dia kembali ke seperti semula yang gitu ya Pak ya. Itu. Nah sebenarnya untuk masalah kesehatan jiwa rata-rata ya Pak ya, dalam siklus pasien yang ada di rumah sakit Ernaldi Bahar itu tuh apa sih Pak? Apa saja gitu? Rata-rata ya. Rata-rata yang tertinggi ya, kasus-kasus yang tertinggi ya, kalau dari sisi keperawatan ada perilaku amuk gitu. Perilaku amuk, agitasi, yang suka marah gitu kan. Nah, seperti itu. Dia itu memang tiba-tiba atau ada pemicunya gitu Pak? Ada pemicunya. Kalau teman-teman kami sebut dia itu ada halusinasi ya. Ada suara-suara yang menggerakkan dia harus berbuat seperti itu, seperti itu. Kadang spontan itu. Spontan dia lakukan. Nah, kalau nah inilah ketika dia dirawat, itu kita ajarkan bagaimana menekan agar halusinasi itu tidak terjadi pada mereka. Kalau itu datang, mereka harus seperti itu. Nah itu ada di teman-teman kita di pelayanan yang bisa mengajarkan itu. Nah, pasti itu halusinasi yang sering. Misalnya pukul dia atau penglihatan dia seperti apa melihat kita gitu kan. Nah seperti itu.
Oke, berarti rata-rata itu ya Pak ya? Itu yang tinggi itu. Oke. Yang lainnya ada kalau diagnosa yang lainnya ada schizopren gitu dan lain sebagainya. Kalau di sisi perawatan kita nyebut ya perilaku kekerasan yang banyak juga. Berarti misalnya nih Pak, kan dari berbagai macam ODGJ ini, terus juga kan dari berbagai macam usia gitu ya Pak ya. Betul. Berarti untuk memberikan perawatannya pun itu berbeda-beda gitu ya Pak ya. Betul. Oke, jadi tidak sama gitu ya Pak ya. Tidak sama. Kalau kita kaitkan dengan WHO QR sendiri, Iya. itu tempat saja kita pisahkan. Laki-laki, bangsa laki-laki tidak boleh digabung dengan perempuan. Di Arnaldi gitu ya Pak ya? Ya. Laki-laki, Ya, perempuan gitu ya. Termasuk juga yang usila ya, yang usia usia lanjut. usia. Bahkan tempat tidurnya itu kita bedakan dengan yang tidak usila gitu kan. Anak remaja itu ada lain lagi. Itu dari sisi sanprasnya gitu kan. Nah, dari sisi penanganannya itu nanti tergantung dengan kasusnya gitu kan. Yang paling menantang gitu ya Pak ya, merawat pasien yang ada di rumah sakit jiwa ini ya, itu yang gimana gitu Pak? Yang paling menantang. Mbaknya ketawa loh Pak, staf Bapak. Ya, mungkin benar dia, mungkin saya pikirnya akan kesulitan karena saya tidak di pelayanan. Saya sebenarnya Tapi kan pasti kan, ya. pasti kan curhat juga kan, Ya, Pak Tonel tadi betul. saya di ini. Oke. Nah, yang kasus-kasus yang sering mereka jadi tantangan mereka di lapangan, Mbak ya, memang adanya terjadi kekerasan dari pasien ke petugas. Itu ada beberapa kasus kita temukan gitu kan. Satu. Tapi kalau dari petugas ke pasien itu hampir sudah tidak ada lagi ya angkanya, tapi ke mereka. Mungkin itu tadi dipicu yang kata saya tadi ada halusinasi sehingga dia memukul kita gitu, bahkan ada itu kan sampai berdarah-darah gitu kan dipukul oleh mereka. Dan yang kedua itu lari, Mbak. Ada lari ya. Sebelum kita melaksanakan safe word dulu, apalagi sebelum AKR ini keinginan mereka lari itu tinggi. Nah, tapi kita ada inovasi kemarin safe word itu menciptakan bangsal aman, dia nyaman, aman buat dia, aman buat petugas. Nah, kasus-kasus untuk lari ini sudah sangat kita tekan. Hampir beberapa tahun terakhir ini sudah mulai nggak ada yang pasien yang pengen lari karena ada perlakuan khusus, ada intervensi khusus yang kita terapkan kepada mereka gitu kan. Nah, ini yang membuat repot teman-teman di bawah gitu kan. Nah, tapi yang jadi kendala itu menghadapi yang perilaku kekerasan itu, tapi teman-teman itu tekniknya sudah tahu gitu. Tekniknya sudah untuk tahu menghadapinya seperti apa seperti gitu ya Pak ya. Oke. Apa sih yang membuat mereka lari gitu Pak? Lari aja mereka sadar gitu ya. Apa yang membuat mereka lari itu Pak? Satu bisa jadi dari halusinasi tadi. Halusinasinya tadi gitu kan. Nah, ada rasa ketakutan dia, misalnya dia rasa takut sehingga dia harus lari gitu kan. Kalau dari sisi pelayanan, insya Allah kita sudah memberlakukan dia, memanusiawikan mereka gitu kan. Nah saya cek-cek lagi nih kira-kira apa saja yang belum kita pahami ya mengenai inovasi pelayanan berdasarkan WHO QR ini. Tadi yang melatar belakangi udah ya Pak ya. Betul. Tujuannya juga udah ya Pak ya. Lalu juga standar yang dipakai juga udah gitu ya Pak ya. Proses terbentuknya juga udah gitu ya Pak ya. Ya udah, yang mulai dari tahun 1948 tadi ya Pak ya. Oke. Nah, untuk mungkin kondisi Rumah Sakit Ernaldi Bahar sendiri ya dengan implementasi WHO QR ini yang berdasarkan hasil penilaian yang sudah dilakukan gitu ya Pak ya. Ini juga udah kali ini tadi ya Pak ya. Iya, 80% udah terpenuhi ya Pak ya. Tema 5 tadi yang pemberdayaan di masyarakat. Satu yang belum terpenuhi gitu ya Pak ya elemennya. Dan nanti juga kedepannya masih harus ada kerjasama dengan MOU dengan dinas lain terkait, mungkin sama stakeholder yang ada gitu di lapangan. Nah sejauh ini koordinasi sama pihak-pihak terkait seperti apa nih Pak? Soal penerapan ini ya, perawatan berdasarkan WHO QR ini. Kalau dengan stakeholder lain sebenarnya ini lebih kepada internal. Internal gitu ya Pak ya.
paling kita nanti akan melaporkan bahwa kita sudah mengimplementasikan ini ke rumah sakit pengampu. Ya. Kita ada rumah sakit pengampu, rumah sakit rujukan tingkat nasional itu rumah sakit jiwa Bogor. Nah nanti kami akan minta pantau mereka, minta damping oleh mereka agar apa yang kami lakukan ini sudah benar atau belum gitu kan. Mohon dinilai gitu kan. Nah, paling ke mereka nanti. Kalau kaitan dengan dari pemerintah nanti kita lihat regulasi. Kalau ini kan baru uji coba 4 rumah sakit. Nah, hasil uji cobanya juga kita belum tahu. Tapi kita sudah dapat sedikit bocorannya bahwa seluruh rumah sakit jiwa harus menerapkan tata kelola layanan perawatan jiwa berbasis Safewat dan WHO QR ini. Kita udah dapat info itu. Makanya kita berani mengambil langkah lebih dulu mencoba mengimplementasikan ini di rumah sakit kita gitu. Oke, jadi memang sejauh ini kalau untuk koordinasi itu secara internal gitu ya Pak ya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Nah, harapan ke depan mungkin ya Pak ya terkait dengan implementasi WHO Quality Right ini seperti apa yang kita harapkan? Ya, pertama kami akan terus berupaya ya Mbak, akan berbuat terus agar pelayanan kesehatan di rumah sakit jiwa ini akan semakin baik, semakin bermutu, dan keselamatan pasien itu memang menjadi tujuan utama kami, harus kami utamakan. Nah itu tadi, bagaimana apa upaya-upaya yang kami lakukan. Nah untuk ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini sebenarnya. Yaitu tadi salah satu yang saya sebut tadi ada Safewat yang tahun lalu kami gagas. Itu terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap mutu layanan, terhadap kualitas layanan yang kita berikan pada pasien, terhadap asuhannya gitu kan. Walaupun sekarang masih tahap proses evaluasinya untuk penilaian, tapi efeknya sudah terasa terhadap pasien, terhadap pemberi layanan itu sendiri, terhadap perawatnya, bahwa ini adalah perubahan yang selama ini mereka mungkin hanya rutinitas, tapi dengan adanya inovasi Safewat yang tahun lalu dan hari ini kita sempurnakan inovasinya, masukkan kembali WHO QR ini, sehingga mereka terus belajar, upgrade gitu ya Pak, upgrade keilmuan, terus insya Allah kedepannya akan memanusiawikan pasien itu mudah-mudahan terpenuhi. WHO QR ini dapat kita implementasikan di layanan kami yang pada akhirnya itu ya terhadap mutu tadi meningkat, keselamatan pasien juga meningkat, mungkin kepuasan perawatnya juga meningkat. Kita tuh ada rasa senang merawat orang, akhirnya kita mampu membuat dia bahagia kembali gitu kan, itu kita puas. Nah jiwa-jiwa itu yang dalam dirasakan oleh perawat-perawat kami, sehingga dia terus bekerja dengan hati gitu, seperti itu. Karena tidak banyak Mbak orang yang mau jadi perawat jiwa. Itu luar biasa gitu, tantangannya gitu ya Pak ya. Itu kalau untuk internal kami sendiri terhadap perawat, tapi lebih kepada masyarakat lah sebenarnya. Saya punya harapan itu tadi kepada teman-teman keluarganya yang kurang beruntung tadi ya. Silahkan saja manfaatkan, jangan ragu untuk memanfaatkan pelayanan rumah sakit Elnari Bahar, gitu kan. Kirimkan saja keluarganya ke kami, insya Allah kan kami rawat dengan hati, dengan fasilitas yang sudah mumpuni, SDM yang sudah bagus, itu sarana prasarana yang insya Allah terus kami benahi, dan jangan ditelantarkan mereka. Apalagi mereka disimpan di kebun-kebun gitu kan, di pondok-pondok di tengah hutan, bahkan ada yang lebih tragis lagi, mereka masih ada yang dipasung gitu. Aduh, jangan lakukanlah seperti itu. Jadi kirimkan saja kepada kami, insya Allah kami akan melakukan perawatan dan pengobatan sebaik-baiknya sesuai dengan standar yang sudah ada pada kami. Berarti memang mulai merasakan gitu ya Pak ya, setelah menerapkan perawatan yang berdasarkan WHO QR ini ya Pak ya, benar-benar berasa gitu ya Pak ya. Betul. Baik. Nah itu harapan kepada masyarakat tuh memang sangat-sangat diharapkan ya Pak ya, karena memang harus kerjasama gitu ya Pak ya, nggak cuma dirawat stop cuma di rumah sakit saja gitu ya, karena memang kan terlama mereka kan akan tinggal sama keluarga gitu ya Pak ya. Support dukungannya itu ya tetap dari keluarga. Nah tapi sejauh ini Pak berdasarkan yang sudah gitu kan ya, nah itu gimana tuh keluarga? Ya itu tadi, pertama kalau kita lihat secara data tadi ya. Kita sendiri punya 1 tahun kemarin 2022 itu 34 pasien yang nggak dijemput oleh keluarganya. Dan tapi sekarang sudah nggak ada lagi ya?
tahun ini masih ada datanya. Saya belum update untuk data terbaru, ada berapa yang tidak dijemput. Ini sehingga kita benar-benar harus mengantarkan mereka. Dan mengantarkan mereka itu pas kita koordinasinya, Mbak. Kita telepon dinas sosialnya, dinas kesehatannya, bahwa kita akan mengantar ke pasien ini gitu kan. Dan rata-rata alasan karena memang mereka juga belum siap gitu ya Pak ya untuk menerima. Iya, karena masih stigma tadi, ada rasa takut gitu kan. ya. Bahkan ada alasan juga takut mengganggu tetangga kembali gitu kan, seperti itu. Tapi ada juga nggak sih Pak pasien yang udah dinyatakan sembuh gitu kan ya, pulang gitu kan, tiba-tiba dia main lagi, main aja nih gitu. Ada nggak yang kayak Main gitu? ke mana? Ke Ernaldi gitu. Ke Ernaldi Bahar. Rata-rata kontrol. Kontrol ya. Oke. Nah, cuma kita ada memang apa ya, pasien-pasien yang kalau kontrol itu dia terjadwal ya, rutin terjadwal, karena jangan sampai putus obat tadi ya. Tapi kalau keluarga misalnya yang peduli juga banyak, Mbak. Yang peduli itu banyak gitu kan, terhadap keluarganya. Bahkan dia berobat aja ya, Mbak, yang kontrol gitu ya. Kadang diantar satu mobil, neneknya ngantar, adiknya saking ngantar. pedulinya gitu ya Pak ya. Nah, kemarin bahkan saya pernah ketemu tetangganya juga ikut ngantar, katanya kan gitu kan. Nah, haru di situ pas kita tanya kok rame banget gitu berobat ngantar gitu kan. Nah, dukungan seperti itu sebenarnya yang diharapkan. Kebalikan yang tadi ya, Mbak, yang bahkan setengah sudah tidak diakui sebenarnya oleh keluarga sampai nggak mau jemput. Nah, ada juga kasus itu yang memang tidak dijemput oleh keluarga karena kita ada regulasi yang mengatur itu. Akhirnya kita titipkan ada panti di Palembang ini gitu kan, yang di bawah dinas sosial gitu ya Pak ya. Kita antar mereka ke sana gitu. Oh gitu. Dan alhamdulillah juga pihak dinas sosial maksudnya dalam artian panti-panti ini menerima aja gitu ya Pak ya. Ada dia. Oke, tapi mungkin dalam pantauan gitu ya Pak ya. Betul. Jadi bisa melanjutkan mereka perawatan di situ. Oke. Tapi kalau misalkan misalnya pasiennya juga diantarkan ke dinas sosial atau di panti itu ya Pak ya, pihak Ernaldi Bahar masih bertanggung jawab nggak nih Pak? Nah, pertama ada dua sebenarnya, Mbak. Itu ke panti itu PGOT namanya, panti orang gelandangan dan telantar itu di situ. Dan ketika dia sudah ada jadwal kontrolnya, itu pihak panti yang nganter ke rumah sakit Ernaldi Bahar. Itu yang pemerintah. Tapi ada juga kadang mereka ke panti swasta, Mbak. Ditampung oleh panti-panti swasta, kebetulan kan banyak di Palembang ini. Nah, mereka juga ketika sudah waktunya kontrol, mereka akan diantar oleh panti tersebut kontrol di rumah sakit Ernaldi Bahar. Dan itu ada MOU, kita jalin dengan MOU. Oke. Seperti itu. Baik. Oke Pak Tonel, sebelum kita akhiri perbincangan kita, mungkin ada yang mau disampaikan gitu Pak ke pendengar kita ya, terkait dengan apa yang sudah kita bincangkan dari awal tadi sampai dengan akhir ini. Silakan Pak. Oh baik, para pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terima kasih atas keikutsertaan ya, terutama yang mengikuti acara ini secara live. Saya apresiasi karena teman-teman yang hadir, yang ikut live ini juga merupakan indikator bahwa ternyata tidak hanya kami di Erba yang ngurusin tanda kutip ya, merawat pasien mas jiwa, tetapi masih ada peduli teman-teman yang lain ingin tahu bagaimana pelayanan di Erba, bagaimana pengobatan di Erba, bagaimana rumah sakit Erba, pelayanan apa saja di Erba. Itu salah satu indikator. Walaupun teman-teman sedikit, insya Allah ini akan nyambung ke orang-orang lain dengan mengetahui situasi dan kondisi rumah sakit Erba. Tidak-tidaknya mohon nanti disarankan kepada apabila ada tetangga atau ada saudara jauh, saudara dekat yang kurang beruntung menurut kita atau yang disebut istilah sekarang ODGJ, jangan dikelola sendiri. Ya. Serahkan saja atau antarkan saja untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan rumah sakit kami dan insya Allah di sana akan kami layani dengan baik. Seperti tadi apalagi misalnya jangan sekali-sekali dipasung. Di Sumsel ini ada sebenarnya program anti pasung, nggak boleh dipasung kan. Sebenarnya dampaknya kalau dipasung kan ada dampak hukum sebenarnya, tapi kita belum sampai ke sana gitu kan. Alhamdulillah yang sering kirim dipasung itu ada juga Mbak di kita dikirim ke kita. Itu berkat informasi dari masyarakat juga. Nah, apabila para pendengar menemukan hal tersebut misalnya ya koordinasikan ke
aparat setempat. Ya. Insya Allah masih ada orang-orang peduli di sana terhadap orang-orang yang kurang beruntung tersebut. Ya. Minta fasilitasi agar mereka mengirimkan orang-orang yang kurang beruntung tersebut ke rumah sakit jiwa. Tanda kutip serahkan ke kami, insya Allah akan kami rawat dengan hati sesuai dengan standar yang ada pada kami. Saya kira itu Mbak Tata. Baik. Ya, jadi itu juga kita mendapatkan pesan ya kalau misalkan terjadi apa yang sudah disampaikan tadi ya Pak ya, kayak dipasung segala macam itu ya, dilaporkan saja gitu ya Pak ya. Baiklah kalau begitu. Nah, jangan lupa jangan takut untuk berkunjung ke sana ya. Ini Saya undang Mbak Tata ya nanti ke sana ya. Siap Pak. Nanti saya kelilingkan. Iya, Tenang aja, siap Mbak. Pak, Tenang. siap. Nggak usah dikawal sama security, nggak usah. Oh Itu siap jalan Pak, biasa siap. aja. Baik, terima kasih banyak Pak Tonal ya waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di kesempatan siang hari ini Pak. Mudah-mudahan kita nanti akan masih bisa berbincang-bincang kembali ya dengan pembahasan yang berbeda gitu ya Pak ya. Dan saya selalu ya Pak ya untuk teman-teman yang lainnya juga yang sudah hadir, untuk seluruh yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar ya pastinya Pak ya. Terima kasih. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Mbak Tata dan kru RRI yang saya cintai. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf kalau kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, baru saja kita sudah berbincang-bincang ya bersama narasumber kita. Ada Bapak Tonel Zon ya, Eskap Nurse MSI, Professional Nurse Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan ya. Jadi dialog bincang sehat jiwa, topik kita di kesempatan siang hari ini adalah inovasi aksi perubahan pelayanan kesehatan jiwa berbasis WHO Quality Right ya bersama Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Palembang ya, Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya juga Tata harus pamit dari Anda. Setelah ini akan ada rekan saya Lydia yang akan menemani Anda ya. Selamat siang, saya Tata Edins. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Bincang Sehat Jiwa. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa. Bincang Sehat Jiwa.